Alhamdulillah, kita di beberapa minggu yang lalu telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan sesuatu yang bisa merusak kita punya hati, yang tentunya sudah kita pelajari, dan itu terbagi menjadi 4. Yang bisa merusak kita punya hati, membuat hati kita gelap, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4. Yaitu yang pertama, tulul amal. Kita banyak berangan-angan, kita banyak berkhayal, kita banyak keinginan, yang mana itu semua tentunya melebihi daripada usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, pembahasan itu sudah kita pelajari. Maka tibalah kita di penyakit yang kedua, bahaya yang kedua, yaitu al-hasad, dengki, iri. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, dengki itu adalah tamanni zawalu ni'mah ala mustahiqqin laha. Iri atau dengki itu seseorang yang berangan-angan ataupun berkeinginan akan hilangnya nikmat kepada orang yang memang berhak untuk menerima nikmat tersebut. Ya. Bahkan disebutkan di sini, rubbama kana ma'ahu sa'yun fi izalatiha. Bukan hanya mempunyai keinginan saja, terkadang orang tersebut dia berusaha, ikut andil, ikut serta di dalam menghilangkan nikmat kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu nikmat. Ya, itu dibilang hasud, itu dibilang dengki, dibilang iri. Ya, berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Yang lebih parahnya lagi, bukan hanya berharap, terkadang ada beberapa orang saking dengkinya, irinya dia sama orang lain, dia berusaha, dia terjun, dia berupaya bagaimana caranya ini nikmat hilang. Ya, itu lebih parah lagi. Ya, itu lebih parah lagi. Dan banyak definisi-definisi tentang dengki, iri ini yang dikatakan oleh para ulama. Tapi intinya sama. Ya, intinya sama, maknanya sama, definisinya pun sama. Yaitu hasud adalah menginginkan akan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Ya, bahkan bisa jadi orang tersebut berupaya atau turun tangan langsung bagaimana caranya nikmat ini hilang daripada orang lain. Nah, ini sesuatu yang madmum, sesuatu sifat yang tercela, sesuatu sifat yang tidak elok, yang tidak pantas untuk kita miliki. Ya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ada kebalikan daripada hasud ini, itu disebut dengan ghibthah. Ghibthah itu kalau bisa dibilang iri, tapi irinya itu tidak sampai berkeinginan nikmat itu hilang kepada orang lain, enggak. Tapi dia iri saja. Kalau sekiranya dia bisa, kenapa anak enggak? Gitu. Apalagi irinya itu kepada sesuatu hal yang baik. Semisal dia melihat ada orang yang konsisten, yang kontinu, bisa sholat 5 waktu di masjid. Setiap hari lewat depan rumah dia, ditanya mau kemana, mau ke masjid. Lewat depan rumah dia mau kemana, bilangnya mau majlis. Lewat ke rumah dia mau kemana, bilangnya mau ke tempat-tempat yang baik. Nah, orang tersebut di dalam hatinya itu mempunyai kecemburuan. Kecemburuan bukan artinya dia berharap ini orang maksiat, ini orang berubah, enggak. Nih, dia senang lihat ini orang jadi orang soleh. Dia senang melihat ini orang mau datang ke masjid. Dia senang melihat ini orang sholat 5 waktu. Dia senang melihat ini orang hadir majelis. Dia senang melihat ini orang baik sama orang-orang lain. Dia hanya cemburu. Kenapa dia nggak bisa seperti itu? Sekiranya menjadikan di dalam dirinya itu semangat
untuk dia bisa seperti orang tadi. Ya, bisa seperti orang tadi bahkan lebih. Itu tidak masalah. Ya. Kalau kita mempunyai perasaan yang seperti itu, maka itu tidak dibilang hasud. Itu tidak dibilang dengki. Itu tidak dibilang iri. Ya, itu malah sesuatu yang terpuji, sifat al-mamduhah. Sifat yang terpuji di dalam Islam, yaitu cemburu melihat ada orang berbuat baik. Selagi kita tidak berharap nikmat yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan untuk dia bisa berbuat baik hilang dari dia, itu enggak. Kita cemburu saja. Kalau dia bisa kayak gini, kenapa anak enggak kayak gini? Kalau dia kayak gini, kenapa anak enggak kayak gini? Akhirnya dia berdoa kepada Allah, dia rajin ibadahnya, dia ini. Nah, itu sesuatu yang terpuji. Khususnya di dalam perkara-perkara yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hasud ini adalah sesuatu sifat yang madmum, sifat yang sangat tercela, yang sangat dijauhi oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengki ini pengaruhnya itu bukan hanya kalangan biasa saja, tapi bahkan banyak sekali orang-orang yang sudah terjun ke dalam ilmu agama, tapi malah terkena penyakit iri, penyakit dengki. Jadi dahsyat ini. Iri, dengki ini itu adalah penyakit yang yu'di, penyakit yang menular. Menular sulit untuk dihilangkan. Makanya di sini beliau mengatakan, wa ammal hasadu, maka adapun dengki, fa innahu, maka sesungguhnya dengki tersebut al-mufsidu lit-ta'at. Perbuatan dengki ataupun iri tadi mufsid, dia menghilangkan, dia menghancurkan, dia merusakkan daripada perkara-perkara ta'at. Bagaimana Nabi mengatakan, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki itu memakan daripada kebaikan kita. Kata memakan ini hanya meminjam kata saja sebenarnya, tapi maksudnya apa? Orang yang dengki, maka kebaikan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun dia berbuat baik, seakan-akan dia tidak berbuat baik. Kama ya'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Kayu kita bakar habis. Habis, hilang. Nah, begitupun juga dengki. Kalau kita punya perbuatan baik tapi hati kita masih dengki, tadi habis. Perbuatan baik kita habis, percuma. Jadi percuma. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus membenah diri. Kenapa kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Agar amal ibadah kita yang udah kita lakukan ini itu tidak berkurang. Itu menjadi sempurna, karena sebelum kita terjun untuk beramal atau sambil kita beramal, kita juga bisa membenah atau memperbaiki diri kita. Sehingga hal-hal yang memang pantas untuk seorang hamba itu ketika dia menghadap Allah, yaitu hatinya harus bersih, maka ketika ibadah hati kita juga sudah bersih. Nah, ketika hati itu bersih, maka dengan mudah sekali hati ini akan menerima fuyudat, anugerah, karunia, rahmat, kemuliaan, keagungan, keistimewaan yang Allah berikan. Allah kalau mau beri, la yabkhal. Allah kalau mau beri hambanya enggak bakhil. Allah enggak pelit. Allah enggak pelit. Kalau Allah lagi pengen sayang nih sama ini hamba, Allah pengen beri dia banyak, Allah kasih dia banyak. Allah kasih dia banyak. Tapi kalau pengen dapat yang banyak, hatinya dulu harus bersih. Nah, salah satu yang harus kita bersihkan hati kita ini, yaitu penyakit yang dikatakan dengan dengki. Di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, fa innahu al-mufsidu lit-ta'at. Maka dengki tersebut adalah penyakit yang bisa merusak, yang bisa menghapus, yang bisa menggagalkan daripada perbuatan taat kita kepada Allah. Al-ba'id 'alal khati'at. Dan dengki tersebut bisa menyemangati seseorang, bisa memberikan seseorang tersebut kemauan dia untuk berbuat
jelek, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innahu, beliau mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya dengki tersebut ad-da'u al-uddal. Ya. Maka dengki tersebut adalah penyakit yang uddal, penyakit yang susah untuk diobati, penyakit yang menular. Alladzi yubtala bihil katsir, yang mana dengan dengki ini yubtala, diuji, dicoba banyak sekali daripada orang. Ya, orang itu banyak sekali dicoba dengan penyakit yang namanya dengki. Minal gurra wal ulama, jangankan orang awam, jangankan orang yang nggak ngerti ilmu, tapi al-gurra, orang yang paham dengan bacaan Al-Quran, orang yang mengerti dengan ilmu Al-Quran, wal ulama, dan para ulama itu banyak diuji dengan sifat dengki. Apalagi tujuannya dia menjadi orang alim, tujuannya dia menjadi gorek, itu bukan tujuannya karena Allah, tapi tujuannya mencari dunia. Maka ulama yang seperti itu, gorek yang seperti itu, imam yang seperti itu, maka pasti diliputi dengan sifat yang dinamakan dengan hasud. Fadlan anil amati wal juhal. Kalau kiranya orang yang memahami Al-Quran, orang yang dikatakan ulama saja banyak diuji dengan hasud ini, apalagi orang awam, apalagi orang yang nggak ngerti, maka sudah pasti yang awam dan yang nggak ngerti ilmu ini lebih banyak lagi dicoba dengan penyakit hasud. Orang yang ngerti ilmu saja itu banyak sekali terjerumus dengan sifat hasud ini. Apalagi yang nggak ngerti, ya, apalagi yang nggak ngerti, maka sudah pasti. Beliau mengatakan hatta ahlakahum wa awradahumun nar, ya, sampai sifat hasud tersebut ahlakahum, mencelakakan mereka. Siapa mereka? Gurro, orang yang sholat, baca Quran, suaranya bagus, kiroahnya sampai kiroah 7, kiroah 10, sampai kiroah 14, ya. Mau yang masyhur, mau yang doib, tahu semua. Quran udah bolak-balik hafalannya. Ya. Imam Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, masjid ini, ngajarnya muridnya ribuan, ratusan, pondoknya, cabangnya di mana-mana. Banyak yang seperti itu. Orang yang tadi, dan sekiranya sifat hasud ini merambat ke gurra, ke ulama yang awam dan juga yang tidak tahu, sekiranya dengan ini orang yang memiliki sifat hasud ini ahlakahum, mencelakakan mereka dan membawa mereka kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dibilang di sini annal hasid ya'tarid ala maulah. Kenapa sih hasud itu enggak bagus? Kenapa hasud itu adalah sifat yang tercela? Karena al-hasid ya'tarid ala maulah. Orang yang hasud itu menentang Allah. Orang yang hasud itu menentang Allah. Ketika kita dengki sama orang lain, iri sama orang lain, berharap nikmat orang lain itu tidak pantas untuk dia miliki sehingga harus hilang dari orang tersebut, maka seakan-akan di situ kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kau baginya enggak adil. Ya Allah, kau ngasih orang ini enggak pantas. Seakan-akan kita seperti itu. Kita menentang bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Wa yudadu hukmuhu fiha wa minha i'anatu iblis al-lain. Termasuk daripada dosanya, daripada orang hasud itu i'anah. Kita ini kalau dengki sama orang berarti kita membantu daripada iblis. Kita membantu daripada iblis, ya. Makanya di sini dibilang wa awradahum nar. Amma tasma'u qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kau mendengar daripada ucapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sittatun yadkhulunan nar bi sittah. Nabi bilang ada 6 golongan. Ada 6 golongan. Yang mana 6 golongan ini masuk neraka dengan 6 sifat. Ya, ada 6 golongan masuk neraka dikarenakan 6 sifat.
Ya. Apa 6 golongan ini? Apa 6 sifat ini? Nabi SAW mengatakan, Al-Arab bil asabiyah. Al-Arab, orang-orang Arab. Ya. Disebut di sini sukanul badiyah. Orang-orang yang tinggal di pelosok. Orang-orang Arab itu kenapa dia bisa, apa sih sifat yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka? Orang Arab masuk neraka kebanyakan dengan bil asabiyah. Karena fanatiknya mereka. Fanatiknya dengan apa? Dengan nasabnya mereka, dengan kedudukannya mereka. Ya, karena di zaman jahiliyah itu nasab ataupun kedudukan itulah yang menentukan posisi mereka, siapa yang paling tinggi. Ya, kalau misalnya dia ini keturunan orang biasa, nggak pantas duduk di sini, nggak pantas untuk ikut ngumpul sama kami, nggak pantas untuk ikut musyawarah sama kami. Fanatiknya mereka di dalam nasab ini kuat. Maka sekiranya itu yang bisa menyebabkan mereka untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Abu Jahal. Ya, salah satu sifatnya Abu Jahal karena dia merasa seakan-akan kenapa harus Muhammad yang dikirimkan wahyu, yang didapatkan wahyu, kenapa enggak saya? Kenapa enggak saya? Maka itu menyebabkan mereka masuk neraka. Al-Arab bil asabiyah, orang Arab dengan fanatiknya mereka. Wal umara bil jur, ya, dan para pemimpin masuk neraka dengan sifat apa? Jur, zalim mereka. Mereka tidak menunaikan haknya dengan semestinya. Mereka tidak gunakan kewajibannya dengan semestinya. Mereka tidak peduli dengan rakyatnya. Mereka tidak peduli dengan ra'iyahnya. Mereka acu tak acu dengan tanggung jawabnya mereka sebagai pemimpin. Bahkan mungkin menzalimi daripada orang yang dipimpinnya. Nah, itu adalah salah satu sifat yang bisa menyebabkan para umara masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini umara ini masuk kepada semua tempat. Artinya bukan hanya tertinggi seperti presiden, tapi bawahan-bawahannya sampai ke bawah-bawahannya juga itu terkena daripada ini sifat. Kalau misalnya dia nggak tanggung jawab, ada kelalaian, ada kezaliman bahkan yang dia bikin, itu bisa menyebabkan dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Presiden dengan rakyatnya, gubernur, wali kota, menteri, MPR, siapa lagi? Yang bawah-bawahnya, bupati, ya. Kemudian camat, lurah, kades dan yang lainnya, kita sebagai kepala rumah tangga, pemimpin kita, ya, sebagai kepala rumah tangga dan seterusnya. Maka itu semua dikenakan tanggung jawab. Kalau kita tidak tunaikan tanggung jawab tersebut, maka salah satunya kita dikatakan zalim, tidak peduli, tidak ini dan yang lainnya. Nah, salah satu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat ataupun keluarga kita itu bukan hanya kita menjamin makanannya, menjamin kebutuhannya, atau menjamin rumah atau tempat tinggal mereka saja, enggak. Kita menjamin ketika kita menjadi pemimpin, maka yang kita jamin itu keseluruhan. Bukan hanya ekonomi yang meningkat, pangan yang meningkat, ataupun infrastruktur yang sudah rapi dan yang lainnya, enggak. Tapi sesuatu yang hal-hal yang berkaitan dengan agama itu juga termasuk tanggung jawab daripada pemimpin. Ya, presiden enggak bertanggung jawab dengan makan kita atau minyak atau apa saja, enggak. Tapi dia bertanggung jawab juga bagaimana rakyatnya, dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, jauhnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tanggung jawab. Maka menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar. Ya, maka kita ini bersyukurlah. Kalau kita jadi orang biasa ini, apalagi jadi petani ini, bersyukur, ya. Enggak usah mau nyari yang gede. Tanggung jawabnya besar. Cukup kita punya bini, ya, 1, 2, 3, 4 kalau mampu silahkan, ya, anak, rumah, kemudian punya kebun, kita urus, anak kita urus benar, bini kita urus benar, kebun kita rawat benar, sehari bisa makan, ada lebih bisa disimpan. Nah, itu udah bersyukur inti sama Allah Subhanahu wa taala.
Ya, daripada kita harus jadi sesuatu yang lebih besar. Ya. Karena untuk islahun niyah saja di dalam hal itu tuh berat. Ya, untuk membenarkan niat, memperbaiki niat di dalam urusan-urusan yang besar itu berat bagi kita itu berat. Ya. Jadi kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan orang yang biasa, jadikan kebun ada, rumah ada, anak bini ada, udah cukup itu dah. Cukup. Kita urus, kita perbaiki, kita jadikan mereka semua kenal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu udah sangat luar biasa. Ya. Wal umara bil jur, ya, dan pemimpin dengan zalim, ya, pemimpin yang zalim dengan rakyatnya. Salah satu penyakit itu adalah syuhra. Syuhra itu pengen dikenal, dikenal. Pengen dikenal ini itu lebih tinggi pangkatnya daripada orang kaya. Ya, daripada orang kaya. Makanya kenapa orang kaya itu kayak masih pengen jadi DPR, pengen jadi bupati, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, ya, atau pengen punya ini yang kiranya dia gitu. Kenapa seperti itu? Karena kekayaan saja nggak cukup. Sebagian daripada mereka itu pengennya dikenal, bukan hanya kaya, tapi kayanya juga pengen dikenal. Makanya sifat syuhra ini, pengen dikenal ini adalah salah satu sifat yang paling akhir yang Allah tarik dari hati wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah itu kalau udah pengen jadikan orang ini wali, bersihkan satu-satu hatinya. Sifat sombongnya Allah cabut, sifat dengkinya Allah cabut, sifat buruk sangka sama orangnya Allah cabut satu cinta sama dunia Allah cabut. Jadi yang paling akhir Allah cabut apa? Syuhra, dikenal orang. Karena ini juga penyakitnya orang alim. Ini penyakitnya orang, karena ini lebih tinggi dari apapun. Lebih tinggi dari apapun. Pengen dikenal. Nah kan yang orang sekarang ini kayak gimana? Semuanya bagaimana caranya, mau mandi lumpur dia, mau mandi bensin dia, mau mandi cat dia, atau mau nyebur kolam, mau nyebur sungai, mau nyebur kali, selagi itu bisa bikin mereka viral. Itu yang mereka kejar tadi. Yang mereka kejar di situ. Nah, ini penyakit. Penyakit. Makanya paling bagus tuh apa? Sater. Orang yang mastur, orang yang tertutup. Nggak pengen banyak dikenal orang, nggak banyak pengen membaur sama orang. Selagi misalnya, makanya banyak sebagian wali-wali Allah itu, mereka lebih memilih jalan itu untuk sembunyi, untuk menyendiri, untuk menyendiri. Makanya disebut kam min masyhur bi barakati mastur. Berapa banyak wali-wali yang masyhur itu, mereka itu semuanya berkat wali-wali yang mastur, wali-wali yang nggak tampil. Tapi pasti harus penting juga, dai, ulama, ustadz, ada beberapa juga harus berbaur dengan masyarakat. Kalau nggak berbaur, siapa yang mereka contoh nanti? Nah, tapi kalau misalnya di satu tempat ada yang sudah menduduki posisi itu, kalau ada orang mau ngambil jalan untuk tidak dikenal atau apa, selagi itu dia rasa baik untuk dia, tidak masalah. Tidak masalah. Nah itu. Nabi SAW mengatakan apa? 6 sifat yang bisa mengakibatkan 6 golongan masuk nerakanya Allah. Orang Arab dengan fanatiknya mereka, para umara dengan kezaliminnya mereka, waddahakin bil kibr. Ad-dahakin ini raisul qaryah, pemimpin desa. Dahakin itu apa namanya? Raisul qaryah, pemimpin desa. Nah, pemimpin desa ini masuk neraka kata Nabi dengan sifat apa? Al-kibir, dengan sombong. Takabur ala ahli qaryatih, dia sombong kepada orang-orang yang di desanya. Dia ngerasa dia pemimpin, dia ngerasa dia punya segalanya, dia ngerasa ini. Akhirnya apa? Dia sombong. Sombong. Waddahakin bil kibr, wattujar bil khiyanah, dan pedagang dengan sifat khianat. Orang dagang itu penyakitnya apa? Bohong.
Ya, penyakitnya apa? Bohong. Penyakitnya apa? Curang. Ya, yang seharusnya sekian timbangannya jadi sekian. Yang seharusnya besinya sekian, dikirimnya sekian. Yang seharusnya ini. Ada wat tujar bil khianah. Wa ahlur rasatiq bil jahli. Ahlur rasatiq apa? Ashabul qura. Orang-orang desa itu hal yang menyebabkan mereka masuk neraka apa? Bil jahli, dengan kebodohannya mereka. Ya, dengan kebodohannya mereka. Bodoh itu termasuk sifat yang tidak terpuji. Ya, bodoh itu termasuk sifat yang tidak terpuji karena itu juga menyebabkan kita tadi bisa masuk neraka. Makanya pentingnya kita belajar. Wal ulama'u bil hasad, dan para ulama itu masuk neraka bil hasad dengan dengki. Ya, di sini disebutkan apa? Yakni al ulama alladzina yatlubuna ad-dunya yahsudu ba'duhum ba'dha, yaitu para ulama yang mereka mencarinya dunia. Kalau ulamanya mencarinya dunia, maka mereka saling menghasut satu sama lain. Yang ini bilang ke sini, yang ini jelekin yang ini jelekin yang ini, sana sini saling hasut. Biar apa? Biar yang biasa di sini ke sini, yang biasanya di sini ke situ, yang biasanya situ ke sini. Gitu. Ya. Kenapa? Kalau tujuan mereka dunia, maka bakal seperti ini. Ya, kalau tujuannya mereka dunia, maka seperti itu. Maka ulama yang tujuannya dunia, maka mereka akan mendapati sifat hasud. Ya. Nah, itulah 6 orang tadi. Apalagi kita ulangi tadi, orang Arab dengan sifat fanatiknya, ya. Kemudian pemimpin dengan sifat zalimnya, kemudian pemimpin desa dengan sifat sombongnya, kemudian orang pedagang dengan sifat khianatnya, kemudian orang-orang desa dengan kebodohannya, dan ulama dengan kedengkiannya. Ya. Maka fayan bagi lil alim an yata'allama al-ilma liyatluba bihi al-akhirah. Fa idza kana al-alimu yatlubu bi ilmihi al-akhirata fa innahu la yahsudu ahada wa la yahsuduhu ahad. Maka seharusnya orang alim itu dia harus mencari ilmu yang di situ bisa menuntun dia kepada akhirat. Kalau tujuannya orang alim, dia ngajar, dia ceramah, dia mengajak orang pada perbuatan baik, tujuannya akhirat, maka dia nggak mungkin dengki sama orang lain, dan orang lain nggak mungkin hasud sama dia. Ya, dan orang lain nggak mungkin hasud sama dia. Wa inna baliyatan balagha syu'muha an awradatil ulama'u an-nara la haqiqun an yuhdhara minha. Kata Imam Ghazali, dan sesungguhnya malapetaka yang efeknya itu bisa sampai menyebabkan orang alim masuk neraka, maka pantas sekali, harus sekali kita itu hati-hati. Artinya apa? Kalau orang alim aja bisa kena ini sifat dan memasukkan mereka ke neraka, orang yang tahu ini, dia belajar, dia tahu. Apalagi kita yang nggak tahu. Apalagi kita yang belum belajar, apalagi kita yang nggak tahu apa-apa. Ya, maka sudah seharusnya kita hati-hati, kita pelajari, kita tahu apa itu sifat hasud dan bagaimana caranya kita hilang daripada sifat tersebut. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, kata beliau, wa'lam annal hasada yuhayyiju khamsata asya. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya hasud ini yuhayyid, bisa menimbulkan 5 perkara. Sifat hasud bisa menimbulkan 5 perkara. Apa itu? Beliau mengatakan fasadut ta'at. Sifat hasud itu bisa merusak daripada perbuatan ta'at. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat. Dengki, iri itu bisa memakan daripada perbuatan baik, kama ta'kulun naru al-hatab, sebagaimana api memakan daripada kayu bakar. Kayu kalau kita kasih api habis. Begitupun juga
sifat baiknya kita atau perbuatan taat kita, kalau kita kasih ke dengki, dimakan habis. Nabi mengatakan akhwafu ma akhafu ala ummati an yakthura fihimil mal fayatahasadun wa yaktatinun. Nabi mengatakan sesuatu yang paling aku takuti kepada umatku, kata Nabi, Allah banyakkan mereka harta, kemudian dengan harta yang banyak tersebut mereka saling hasud, mereka saling berkelahi. Ya, itu salah satu yang ditakuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Al-Ahnaf ibn Qais, beliau mengatakan la rahata li hasud. Orang hasud itu, kata Imam Ahnaf bin Qais, enggak ada tenangnya. Enggak ada tenangnya. Jadi kalau orang dengki sama orang, iri sama orang itu, hatinya itu enggak bakal tenang. Lihat tetangganya ngebagusin lapangan rumahnya, wah. Rusuh, hatinya tuh rusuh. Mukanya seharian udah gak enak tuh dipandang. Besoknya lagi beli ini, besoknya lagi tetangganya beli ini, besoknya lagi ini, besoknya lagi itu. La rahata li hasud. Jadi hatinya tuh nggak bakal tenang. Ngelirik ini, bingung ini, bagaimana caranya ini? Dia ini bangkrut, bagaimana caranya ini? Dia nggak jadi taat lagi, bagaimana? Nggak ada senangnya. Nggak ada tenangnya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan ista'inu ala qada'il hawaid bil qisman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Nabi mengatakan inti itu berusaha meminta kepada Allah dan berusaha bagaimana caranya kalau kita punya hajat itu kemudian kita tunaikan hajat kita itu diam-diam gitu. Ibaratnya inti punya sesuatu yang mungkin itu hajatnya inti, baik bisnis, baik atau perkara-perkara yang lain atau kebutuhan rumah tangga. Kalau bisa diam-diam lebih bagus. Lebih bagus diam-diam. Beli TV besar, masuk rumahnya diam-diam. Kalau bisa tetangga enggak usah tahu. Atau ada ini dikit diam-diam. Kalau bisa orang banyak enggak usah tahu. Kenapa Nabi mengatakan fa inna kulladzi ni'matin mahsud? Karena setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita itu pasti ada orang yang hasud, pasti ada orang yang dengki. Jadi usaha untuk menunaikan hajat-hajat yang kita miliki ini kalau bisa diam-diam, nggak perlu kita terang-terang, nggak perlu kita sebar-sebar. Ana baru beli ini, ana baru ini, ana baru ini. Jangan. Apalagi kita tahu misalnya apa yang kita bilang itu bisa menyakiti hati orang, bisa bikin orang dengki, mending nggak usah kita bilang. Seperti itu. Kullul adawah qad turja imatatuha illa adawata man adaka min hasadi. Dinyatakan setiap permusuhan itu masih ada kemungkinan untuk baik. Orang musuhan nih, itu masih ada kemungkinan untuk baik, kecuali musuhan yang diciptakan karena dengki. Orang kalau udah musuhnya karena dengki, karena iri, susah itu. Susah baikannya. Susah maafannya. Beda kalau musuhan dikarenakan hal-hal yang lain. Nah, di sini dikatakan juga wazani, dan yang kedua fi'lul ma'asi wasyurur. Hasud itu bisa membuat seseorang tersebut fi'lul ma'asi, melakukan perbuatan maksiat, wasyurur, dan melakukan perbuatan jahat. Hasud bisa menyebabkan orang berbuat maksiat, bisa menyebabkan orang berbuat jahat. Ada Imam Wahab bin Munabbih, beliau mengatakan lil hasid talatu alamat. Imam Wahab bin Munabbih ini beliau mengatakan orang yang hasud itu ada 3 sifat. Jadi inti kalau mau lihat orang ini hasud apa enggak, 3 sifat ini. 3 sifat ini pasti ada sama orang hasud. Apa sifat ini? 3 sifat yang ada sama orang hasud. Pertama, yatamallaq idza syahid. Tamallak itu tawaddud, talatuf, artinya dia itu ramah, lembut, baik, senyum. Kalau ketemu sama orangnya, dia senyum, gitu. Dia baik, dia ramah. Itu satu sifat orang hasud. Tapi jangan ente
setiap orang senyum sama ente bilang hasud. Enggak juga. Gara-gara ini orang senyum sama ente, negor ente. Wah, kebunnya kebakar, kemarau. Alhamdulillah. Wah, ininya kayak gini, alhamdulillah. Wah, sekarang ini lagi apa misalnya? Timah lagi nggak baik. Alhamdulillah. Gitu. Yaghtab idza yatamallak idza syahid, yaghtab idza ghab, yashmat bil musibah idza nazalat. Jadi 3 ini tanda orang hasud. Kalau ketemu manis, kalau nggak ada digibain, kalau yang dihasudin kena musibah dia senang. Ini 3 sifatnya orang hasud. Ini 3 sifatnya orang hasud. Nggak usah dicari-cari, nggak usah disangka-sangka. Wah ini hasud sama anak, ini hasud sama anak, wah ini hasud. Nggak usah. Cukup kita tahu. Artinya kita coba rasakan gitu. Setiap kita mendengar daripada perkataan ulama atau perkataan Nabi atau firman Allah, sebelum kita lirik orang lain, coba kita masukkan ke hati kita dulu. Ada nggak anak kayak gini? Ada nggak anak kayak gini ya? Sifat yang tadi disebut tuh ada nggak ya di saya? Kalau ada istighfar. Kalau ada minta ampun. Kalau ada minta dihilangkan. Sebelum kita harus ketika kita dengar langsung mikir dalam hati si fulan. Nah, jangan kita kayak gitu. Jadi kita tuh pikirkan, kita ini masuk nggak di sini? Kita tuh belajar itu bukan untuk mencaci, belajar bukan untuk menjatuhkan, belajar bukan untuk menjudge seseorang dia kayak gini, bukan. Tapi kita belajar itu untuk diri kita dulu, membenah diri kita ini. Masalah hati misalnya, ada nggak di hati anak kayak gini? Ada nggak di hati anak kayak gini? Anak ini sesuai nggak dengan alamat yang tadi disebut? Apakah anak kalau ketemu orang senyum-senyum, tapi kalau nggak ada anak gibahin ya? Kalau dia kena musibah, anak alhamdulillah. Coba dipikir gitu. Ada nggak kita kayak gitu? Kalau kita seperti ini, berarti ada sifat hasud dalam hati kita. Cepat-cepat kita hilangkan. Sebelum itu menjalar, sebelum itu sudah merasuk lebih dalam lagi, susah untuk dihilangkan. Mumpung belum ataupun ada sedikit masih bisa dihilangkan, kita usaha untuk kita hilangkan. Nah, kemudian disebutkan di sini, qultu, Imam Ghazali bilang, wa hasbuka innallaha ta'ala amarna bil isti'adati min syarril hasid, dan cukup bagimu, artinya cukup peringatan bagimu, Allah saja memerintahkan kita untuk isti'azah, untuk meminta tolong sama Allah, bukan minta tolong sama makhluk lagi ini, bukan minta tolong sama Nabi lagi ini, tapi minta tolong sama Allah agar dijauhkan daripada jeleknya orang yang hasud. Apa Allah mengatakan? Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari jeleknya ataupun bahayanya orang yang hasud, idza hasad, apabila mereka dengki sama kita. Sebagaimana amarna bil isti'adati min syarri syaitani wasahir, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari jeleknya ataupun bahayanya syaitan dan bahayanya sihir. Jadi seakan-akan itu Allah menyamai itu, menyamai orang yang hasud ini, bahayanya itu persis sama seperti syaitan, sama seperti orang yang sahir, orang yang nyihin-nyihin orang tuh. Ngirim api, ngirim ini, ngirim apa? Seperti itu. Kalau udah kayak gini, itu cukup artinya, kata Imam Ghazali. Ente nggak perlu lagi dah, ente nggak usah dengar-dengar, ente nggak perlu ente lihat baca apa. Peringatan ataupun satu firman Allah ini sebenarnya udah cukup untuk ente jadikan renungan. Allah saja nyuruh kita langsung meminta perlindungan dengan Allah. Langsung minta perlindungan dengan Allah daripada jeleknya sifat hasud dan dari orang yang hasud. Seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, fandur kam lahu minasyarr wal fitnah hatta anzalahu manzilata syaitani wasahid hatta alla musta'ana alaihi wala musta'ad illa billahi rabbil alamin. Kata beliau, lihat tuh, enggak ada berapa banyak berarti
kalau Allah sudah menduduki posisi orang hasud sama seperti syaitan dan penyihir tadi, ini berarti berapa banyak daripada fitnahnya orang hasud yang harus kita hindari, berapa banyak kejelekan orang hasud yang harus kita hindari. Sekiranya tidak ada tempat yang harus kita minta pertolongan dan tempat pelindung melainkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Apa yang kedua? Jadi sifat hasud bisa membuat orang untuk melakukan maksiat dan kejelekan. Wasalith, dan yang ketiga at-ta'ab wal ham min ghairi faidah. Hasud itu bikin orang capek, bikin orang pusing, bikin orang banyak pikir tanpa ada faedah sama sekali. Enggak ada faedahnya. Inti mikirin nikmat yang Allah berikan sama orang, inti mikirin orang ini bangun rumah, orang ini beli kebun, orang ini bisa kawin 2, 3, 4, inti cuma 1, apalagi bininya ngomel-ngomel terus di rumah. Enggak perlu untuk inti, artinya memikirkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan daripada orang lain. Setiap orang itu Allah berikan kelebihannya masing-masing. Apa yang mereka punya belum tentu ente punya, apa yang mereka punya ente nggak punya, tapi apa yang ente punya mereka juga mungkin nggak punya. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Wala tatamannu ala ma faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Dan Allah katakan ente itu jangan berandai-andai. Bisa ngopi setiap hari, bisa makan ikan, bisa makan cumi, bisa makan udang, bisa makan semuanya ente makan. Tapi dia duitnya banyak, makan cumi tidak bisa, makan udang tidak bisa, ngopi dia nggak bisa. Kan itu nikmat, itu nikmat, sesuatu yang Allah berikan. Mungkin orang lain nggak Allah berikan, tapi Allah berikan sama kita. Bisa ketawa, bisa ngumpul sama keluarga. Berapa banyak orang yang kaya-kaya sekarang ini waktu untuk ngumpul sama anaknya nggak ada, waktu ngumpul sama bininya nggak ada, waktu untuk duduk sama orang-orang kampung ngopi malam-malam sekali, tapi ngeliatin orang jalan nggak ada. Tapi inti Allah kasih bisa ngumpul sama keluarga, bisa ngumpul sama anak inti, bisa ngelihat anak inti tumbuh besar inti, bisa selamanya sama isi inti, nggak perlu harus ke luar negeri 3 hari, 4 hari, seminggu balik di mana. Paling nikmat itu apa? Ada beberapa imam, paling nikmat itu apa? Orang yang bisa nyari rezeki di tempatnya sendiri, itu paling nikmat. Paling nikmat itu kayak gitu. Orang yang bisa nyari rezeki di tempat dia sendiri itu paling nikmat. Kalau ditanya nikmat mana orang nyari rezeki di tempat lain, jauh dari keluarganya, dibanding dengan orang yang nyari rezekinya atau sumber rezekinya di tempat sendiri. Sumber rezeki di tempat sendiri itu nikmat yang paling besar Allah berikan. Jadi nggak usah mikir-mikirkan, wah yang di sini, yang di Surabaya, yang di Bogor, yang di Bandung, yang di Jakarta, yang di Kalimantan, yang ini duitnya banyak-banyak, kalau balik banyak-banyak. Tapi apa? Mereka jauh sama abahnya, mereka jauh sama ibunya, mereka jauh sama kampung halamannya. Kita ini yang paling dapat seton 2 ton, timas 5 kilo, 10 kilo sehari. Jadilah. Tapi kita bisa salaman setiap hari, cium tangan bolak-balik orang tua kita. Setiap hari bisa minta doa sama orang tua kita. Setiap hari bisa berbakti sama orang tua kita. Orang tua kita butuh, kita siap orang tua ini. Nah, itu nikmat. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Bukan artinya orang keluar nggak baik, bukan. Kalau ente harus keluar ya keluar. Kalau ente harus keluar ya keluar. Tapi bandingan nikmatnya itu jauh lebih besar orang yang Allah kasih sumber rezekinya di tempat sendiri daripada dia harus keluar. Seperti itu. Jadi yang ketiga tadi, orang yang hasud tadi, daripada penyakit dia ini at-ta'ab wal ham. Capek, gelisah terus, pusing terus, enggak ada faedahnya. Bal ma'adzalika wizrun wa ma'siyah. Bahkan dia bukan dapat pahala, tapi dia dapat dosa dan dianggap maksiat. Inti capek enggak dicatat pahala, dicatat dosa, rugi. Pusing enggak dicatat pahala, tapi dicatat maksiat, ya rugi. Kama qala Ibnu Sammak, sebagaimana Ibnu Sammak beliau mengatakan, lam ara zaliman asbah bil madlumi minal hasid.
Aku ini nggak pernah ngelihat orang zalim, tapi mirip seperti orang yang dizolimi. Yang sakit, yang kesian itu kan orang yang dizolimi kan yang kesian. Ya, tapi aku nggak pernah tuh ngelihat orang yang zalim lebih mirip dengan orang yang dizolimi seperti orang yang hasud. Ya, apa seakan-akan dia bilang tuh orang hasud tuh ya kesian, kesian dia. Ya, kayak-kayaknya dia yang zalim, tapi kelihatannya posisi dia itu seperti orang yang dizolimi. Capek, sibuk dewe, banyak mikir, nambah penyakit. Tapi apa? Enggak dicatat pahala, dicatat dosa, kemudian dicatat masih maksiat. Maka beliau mengatakan nafsun daim wa aqlun haim wa ghammun lazim. Orang hasud itu nafsun zaim, dirinya itu hina, hakir, hakir, rendah. Ente merendahkan diri ente dengan ente hasud sama orang, dengki sama orang, ente merendahkan diri ente. Aklun haim, dia punya akal itu nggak pernah fokus, pusing terus, muter terus, mikirkan, gimana caranya anak bisa nyaingi dia, bagaimana caranya anak bisa lebih unggul sama dia, bagaimana caranya kalau anak nggak dapat dia nggak dapat, udah pokoknya kayak gitu, pusing mikirkan hal seperti itu. Wa ghammun lazim, dan kegelisahan yang selalu lengket. Orang kalau hasud tuh udah pasti gelisah. Makanya dia la rahata li hasud, nggak ada istilahnya santai sama orang yang hasud. Jadi orang kalau dengki sama orang nggak bakal santai hidupnya, nggak bakal tenang hidupnya, itu nggak bakal tenang. Lagi tenang dikit, tiba-tiba bawa mobil baru, wah hancur langsung hatinya. Pusing langsung dia, galau dia lah langsung. Lagi tenang dikit, udah senang, udah ini, ada orang lebih lagi dari dia. Pusing lagi. Padahal dia itu kurang apa? Allah kasih dia lebih sudah daripada orang lain. Nah gitu. Maka hal yang paling bagus, urusan dunia, lihatlah orang yang paling rendah. Jadi kalau mau jadi patokan dunia inti, itu jangan inti ngelihat orang yang sawitnya ratusan hektar, lahan timahnya ribuan hektar. Inti jangan lihat orang kayak gitu. Ente kalau masalah dunia, ente lihat orang yang lebih rendah dari ente, sekiranya ente bisa bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, berarti. Ada orang penghasilannya cuma 2 juta, 3 juta sebulan. Cukup, kadang buat dia, kadang nggak cukup. Cukup buat beli susu anak, tapi kalau dia mau beli buat dia baju baru atau apa nggak bisa. Kalau dia beli ini, susu anaknya nggak bisa dibeli. Ente Allah kasih lebih 5 juta, 6 juta sebulan, cukup, masih bisa nabung. Alhamdulillah. Masalah dunia, lihatlah orang yang paling rendah. Tapi kalau masalah akhirat, lihatlah orang yang lebih tinggi. Jadi jangan, ana udah 5 waktu di masjid, ana sudah hadir majlis terus, ana udah sedekah, ana udah kayak gini. Nah, kalau urusan akhirat, jangan ente ngelihat yang lebih bawah. Kan kita ini kan kebalik sekarang. Kita ini kebalik. Makanya kenapa kita nggak benar-benar? Karena pandangan kita itu kebalik. Gitu. Karena dunia kita mandang yang lebih tinggi, akhirat kita mandang yang lebih rendah. Jadi masalah akhirat kita nggak ningkat-ningkat, gitu aja. Kadang malah bawah. Masalah dunia malah yang ningkat, tapi banyak penyakit yang datang. Hasud semua, sibuk sama dunia, sibuk sama ini, sibuk sama si fulan, sibuk sama si fulana. Ujung-ujungnya tadi jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah dunia, lihatlah orang yang paling rendah. Masalah akhirat, lihatlah orang yang paling tinggi. Jadi kita bisa mencontoh, kita bisa cemburu, kita bisa semakin lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang bisa kita pelajari malam hari ini, yaitu hasud adalah tamanni zawal ni'matil ghair. Kita berharap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang. Itu namanya hasud. Bahkan ada sebagian orang bukan hanya berkeinginan, tapi dia ikut andil, berupaya bagaimana caranya nikmat itu hilang dengan cara macam-macam. Nyewa ini biar bakar kebunnya, nyewa ini biar ngasih tahu ininya, nyewa ini, atau dia sendiri yang upaya bagaimana caranya ini hilang. Nah, itu salah satu hasud. Jadi hasud tadi apa? Hasud tadi bisa menimbulkan 5 sifat.
Yang pertama yaitu menghancurkan taat, yang kedua membuat kita berbuat maksiat, yang ketiga membuat kita capek dan gelisah bukan pada tempatnya dan tidak ada faedah, bahkan itu dosa dan masih maksiat. Ya, nanti insya Allah selanjutnya kita akan bahas lagi dua daripada sifat hasud dan penyelesaian daripada sifat hasud. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita belajar.